Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran online matematika. Pada pembelajaran online kali ini kita akan membahas tentang statistika. Nah, apa bedanya antara statistika dan statistik gitu ya? Nah, statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara-cara mengumpulkan data, menyajikan data, menganalisis data, dan menafsirkan data, serta cara mengambil keputusan yang logis sehingga dapat diambil keputusan. Sedangkan statistik adalah kumpulan data atau informasi dalam bentuk angka maupun bukan angka. Jadi kalau statistik adalah ilmunya, sementara statistik itu yang dipelajari menggunakan ilmu yang namanya statistika. Nah, kemudian kita kenal di sini Pak Yudi tampilkan dua orang bapak statistika ya. Kalian bisa baca sendiri siapa namanya ya. Nah, kemudian pada kelas 7 kita hanya akan mempelajari ya tentang statistika ini dalam batasan istilah-istilah dalam statistika, kemudian metode pengumpulan dan penyajian data saja. Nah, untuk pengolahan sampai analisis kemudian sampai penyimpulan sebuah data ya, nanti akan kalian dapatkan di kelas 8. Oke, lanjut pada istilah-istilah dalam statistika pada slide berikutnya. Oke, anak-anak, istilah-istilah statistika yang pertama adalah data. Data adalah keterangan sejumlah informasi yang diperoleh untuk menyelidiki atau meneliti suatu masalah. Nah, ya, jadi keterangan atau informasi yang digunakan, yang kita peroleh yang digunakan untuk menyelidiki suatu masalah itu disebut dengan data. Nah, kemudian ada datum. Datum itu adalah fakta informasi tunggal. Ya, ada fakta informasi dari informasi yang kita peroleh tadi kan bentuknya data. Nah, dari setiap informasi itu disebut dengan datum. Jadi data itu adalah kumpulan dari beberapa datum. Nah, jenis-jenis data ada data kuantitatif. Yang pertama, ada dua ya, data kuantitatif dan kualitatif nanti. Nah, data kuantitatif adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran berupa angka. Jadi kalau data kuantitatif itu data yang berbentuk angka. Contoh, kita mau mengambil sebuah data tinggi badan. Nah, ini disebut dengan data kuantitatif. Data nilai matematika kelas Abu Bakar. Ini juga data kuantitatif sifatnya karena berhubungan dengan pengukuran atau angka. Pengukuran yang berupa angka. Oke, lanjut pada slide berikutnya. Kemudian data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang diperoleh dari pengamatan sifat atau keadaan suatu objek yang bukan merupakan angka. Nah, contoh penelitian tingkat kepuasan konsumen, misalkan kategori sangat puas, dan tidak puas. Ini kan bukan dalam bentuk angka, ya. Ini disebut dengan data kualitatif. Nah, kemudian istilah-istilah dalam statistika yang kedua adalah populasi. Populasi adalah suatu himpunan yang ingin diketahui informasinya dan menjadi tujuan penelitian atau pengamatan. Contoh, seluruh siswa di SMP Bintang, seluruh siswa di SMP Muhammadiyah Plus. Nah, ini namanya populasi. Kumpulan, himpunan, bisa berupa barang, bisa berupa hewan, bisa tumbuhan, bisa makanan, buah-buahan, dan sebagainya. Pokoknya kumpulan ya, itu namanya populasi. Oke ya, lanjut pada slide berikutnya. Yang ketiga adalah sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk dijadikan objek pengamatan langsung dan jadikan dasar dalam menarik kesimpulan mengenai populasi. Contoh, beberapa siswa di SMP Bintang. Tadi kalau populasinya kan semua siswa di SMP Bintang. Nah, kalau sampel tinggal diambil beberapa siswa yang bisa, beberapa siswa itu bisa mewakili sifat atau kebutuhan atau mungkin mewakili dari populasi yang ada atau kebutuhan yang kita mau teliti, maka kita ambil beberapa saja dari populasi disebut dengan sampel, tapi syaratnya sampel ini harus mewakili dari semua populasi yang ada. Sehingga penelitian yang kita lakukan atau data yang kita ambil nanti ketika kita mau kita simpulkan itu menjadi valid. Nah, kemudian kita lanjut pada metode pengumpulan data. Yang pertama adalah metode angket dan kuesioner.
Pengumpulan data, daftar pertanyaan atau daftar pernyataan yang diberikan kepada sekelompok orang dengan maksud agar orang tersebut bersedia memberikan respon terhadap angket tersebut. Nah, itu disebut dengan metode angket atau kuesioner. Mungkin anak-anak pernah ya, ada seorang yang melakukan penelitian misalkan. Nah, kalian kemudian disuruh mengisi angket itu ya. Seberapa sering Anda pergi ke mall misalnya. Misalkan kalau dijawab sering, langsung ke pertanyaan berikutnya. Kalau tidak, berarti langsung ke nomor. Nah, itu contoh-contoh metode pengumpulan data dengan angket atau kuesioner dalam bentuk pertanyaan. Nah, kelebihan metode angket ini, peneliti atau pengumpul data tidak perlu bertatap muka langsung dengan responden dikarenakan metode pengumpulan data bersifat tertulis. Ya, dapat memperoleh data yang banyak dalam waktu yang singkat. Sedikit tenaga yang diperlukan untuk menggunakan metode ini. Jadi tenaganya sedikit, tinggal bikin Google Form misalnya ya, kayak kemarin kalian ada seorang S2 ya, mahasiswa S2 mengadakan penelitian di sekolah kita, kalian kan disuruh mengisi form angket itu ya. Guru favorit kalian siapa, kemudian pelajaran yang paling kalian sukai apa. Nah, itu kan dalam metode angket, dalam bentuk angket atau kuesioner. Jadi tidak memerlukan tenaga banyak, tidak membutuhkan waktu yang banyak ya. Kan peneliti pun tidak usah ketemu dengan orangnya, tidak masalah. Tinggal yang penting lembar pertanyaannya itu sampai kepada responden namanya ya. Nah, oke, kemudian lanjut pada slide berikutnya. Metode pengumpulan data yang kedua adalah metode wawancara. Metode wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan proses tanya jawab secara langsung antara si peneliti dengan responden. Metode wawancara ini juga disebut dengan interview. Nah, jadi peneliti langsung bertemu dengan responden atau orang yang bersangkutan atau yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Nah, kelebihan metode wawancara ini, informasi diperoleh langsung dari responden ya. Jadi faktanya itu akurat gitu loh. Datanya itu sangat akurat dibandingkan dengan yang kuesioner tadi. Kan orang bisa mengisi ngawur misalnya, tidak jujur gitu ya. Tapi kalau wawancara nih ya, insya Allah validitasnya itu persentasenya lebih tinggi daripada metode angket. Nah, kemudian kekurangan metode wawancara menghabiskan waktu yang cukup lama dikarenakan proses wawancara dilakukan satu persatu kepada responden atau narasumber. Misalkan yang mau diteliti itu sampel yang diambil ada 100 orang. Ya, dari 1.000 orang diambil 100 orang. Kita harus bertanya satu persatu. Nah, ini membutuhkan tenaga yang banyak, waktu yang lama juga. Tapi hasilnya sangat bagus memang kalau dengan wawancara. Kevalitan dari penelitian itu sangat baik hasilnya. Kemudian metode yang ketiga adalah metode pengamatan atau observasi. Pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan mengamati langsung ke lapangan. Contoh misalnya peneliti ingin mengetahui pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman kacang. Nah, apa bisa dengan wawancara? Masa kita wawancarai kacang benda mati? Apa bisa dengan metode angket? Tidak bisa. Maka cara yang digunakan adalah metode observasi untuk mendapatkan data dari penelitian yang kita lakukan. Paham ya? Bagaimana kelemahan kelebihan, kapan kita menggunakan metode angket, kuesioner, kapan kita menggunakan metode wawancara, kapan kita menggunakan metode observasi. Nah, oke, lanjut pada slide berikutnya. Kita masuk ke contoh soal untuk pemahaman materi yang sudah Pak Yudi sampaikan. Contoh soal dalam metode observasi, peneliti harus titik-titik mengamati langsung objek penelitian. Karena observasi. Jadi peneliti ini langsung terjun ke lapangan ya, melihat objek yang akan diteliti. Oke, lanjut contoh berikut. Berikutnya, metode yang tepat untuk mengumpulkan data tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh gempa bumi di suatu daerah. Akibat kerusakan gempa bumi. Bisa dengan wawancara? Tidak bisa. Dengan angket? Tidak bisa.
Akibat ketahui, peneliti harus meneliti langsung ke lapangan, yaitu dengan cara apa namanya? Observasi. Jadi tempat pilihannya adalah D. Oke, kita lanjut ke penjelasan materi berikutnya, yaitu penyajian data. Tetap jangan kemana-mana anak-anak ya, tetap perhatikan penjelasan sampai selesai agar kalian bisa memahami dan mendapatkan penjelasan dari materi baru ini dengan baik. Oke, kita lanjutkan pada penyajian data. Nah, penyajian data statistika itu dapat dilakukan dengan tabel dan diagram sebagaimana yang sudah Pak Yudi sampaikan pada penjelasan sebelumnya. Nah, dengan diagram ini nanti jenisnya ada banyak untuk diagram. Ada diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, yang pertama kita awali penyajian data dengan tabel. Nah, di sini ada contoh misalnya ada data. Ada sebuah data, berikut ini nilai ulangan matematika 10 siswa SMP XYZ namanya ya. Boleh pakai SMP model juga boleh. Nilainya ada 5, 6, 7, 8, 6, 7, 5, 7, 7, 6. Nah, data tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram batang maupun diagram garis. Nah, kita awali pertama dari dalam bentuk dalam bentuk tabel dulu. Nah, seperti ini kalau dalam bentuk tabel. Kita urutkan ya, ada kolom nilai, ada turus, ada frekuensi. Nah, turus ini untuk memudahkan kita menghitung menjadi frekuensi ya. Kemudian misalkan nilai 5 kita hitung ada berapa? 1, 2 kita tulis seret 2. Berarti frekuensinya kita tulis dengan angka 2. Kemudian nilai 6 ada berapa? 3. Nilai 7 ada 4, nilai 8 ada 1. Nah, seperti inilah penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, dari sini kita kan dengan mudah berapa anak-anak yang mendapat nilai 7, misalnya ditanya dulu ada 4. Berarti berapa anak-anak nilai terbanyak yang didapat oleh anak-anak? 7, karena ada 4 anak gitu ya. Berapa nilai tertingginya? Ada 8 misalnya. Ada berapa anak yang mendapat nilai paling tinggi? 1 berarti kan itu ya. Dengan adanya data ini kemudian kita sajikan dalam bentuk tabel, kita bisa membaca data tersebut dengan mudah. Nah, kemudian kita lanjut pada slide berikutnya, penyajian data dalam bentuk diagram. Oke, penyajian data dengan diagram batang. Soalnya masih tetap sama. Nah, kita tinggal cara menggambar dalam bentuk diagram batang. Diagram batang caranya adalah kita gambar dulu koordinat kartesius, yaitu ada X, ada Y. Nah, X-nya mewakili nilai, Y-nya mewakili frekuensi. Sebenarnya boleh dibolak-balik sama saja, cuma pada umumnya untuk Y itu selalu mewakili frekuensi, sementara X itu mewakili nilai. Contohnya di sini ada 5, nilai 5 itu ada 2, nilai 6 ada 3, nilai 7 ada 4, berbentuk batang ya, berbentuk batang. Dari sini pun kita juga bisa membaca data ini dengan mudah. Oke, paham ya? Lanjut pada slide berikutnya. Berikutnya adalah penyajian data dengan diagram garis. Nah, hampir sama dengan diagram batang, hanya saja dari diagram batang tadi kemudian kita hubung-hubungkan saja sehingga membentuk garis. Nilai-nilai yang ada misalkan 5 frekuensinya 2, 6 frekuensinya 3, kemudian 7 frekuensinya berapa ini? 3 atau berapa itu ya. Kemudian kita hubung-hubungkan gitu saja ya. Kita hubung-hubungkan. Nah, dari nilai frekuensi itu membentuk sebuah garis. Nah, itu disebut dengan diagram garis ya. Tetap kita gambar X, Y seperti biasa ya, koordinat. Kemudian untuk 5 frekuensinya berapa, nanti dari hasil frekuensi itu titik-titiknya kita hubungkan. Nah, itu disebut dengan diagram garis. Lanjut pada penjelasan berikutnya. Oke, berikutnya adalah penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, diagram lingkarannya ada 2 bentuk ya. Ada yang disajikan dalam bentuk derajat, ada juga yang disajikan dalam bentuk persen. Nah, kalau dalam bentuk derajat, jadi satu lingkaran penuh itu derajatnya adalah 360 derajat. Nah, kalau kita bagi menjadi 4, maka setiap membentuk sudut sudut siku-siku, maka besarnya adalah 90 derajat. Nah, cara mencari dalam bentuk derajat, contoh nilai 2.
Nilai 2 tadi kan ada cuma 2 nilainya, ada 2 banyaknya frekuensinya. Nah, berapa derajat? Berarti 2 per banyaknya data dikali dengan 360 derajat sehingga ketemu 72. Nilai 6 ada berapa derajat? Tadi kan jumlahnya frekuensinya ada 3, berarti dibagi dengan 10 itu banyaknya data, seluruh data, kali 360 derajat, sehingga ketemu 108 derajat. Begitu seterusnya, kemudian kita tempatkan pada diagram lingkaran, bisa menggunakan busur lingkaran agar derajatnya sesuai dengan benar. Paham ya? Nah, biasanya kalau di soal itu, kita disuruh mencari nilai yang tidak diketahui dari 1, 2 ini ya. Misalkan nilai 6 itu nilai 6 ada berapa? Kalau ini tadi kan langsung bisa 3. Nah, bagaimana cara mencari angka 3 ini? Kadang-kadang kan susahnya itu. Ya, mencari angka 3 gitu ya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat contoh soal yang ada di bawah yang sudah Pak Yudi berikan. Yang akan Pak Yudi berikan maksudnya ya. Oke, lanjut pada slide berikutnya. Penyajian data dengan diagram lingkaran, masih dalam lingkaran tapi dalam bentuk persen. Nah, sama sebenarnya dengan dalam bentuk derajat. Nah, kalau persen itu berarti satu lingkaran penuh itu ukurannya adalah 100%. Nah, misalnya membentuk siku-siku, maka ukurannya adalah 100 kita bagi 4 menjadi berarti nilainya 25%. Kalau setengah lingkaran berarti 50%. Itu jadi ya gampangnya. Nah, kemudian kalau derajat itu kan dikalikan 360. Nah, kalau persen itu tinggal kita kalikan 100. Misalnya kita mau cari nilai 5. Nilai 5 tadi frekuensinya 2. Berapa persen 2 itu? Ya 2 kita bagi seluruh data kali 100%. 2 per 10 kali 100% ketemu 20%. Kemudian kita gambar pada diagram lingkaran sesuai dengan persentase yang ada, kita bagi yang sesuai. Ya, kita bagi dengan ukuran yang sesuai. Tadi itu, jadi kalau pakai busur lingkaran kan nggak bisa, karena kalau busur lingkaran ukuran derajat. Kalau persen ukurannya tadi, kalau kita bagi 4 itu 25%, berarti kalau 30 tinggal kita tambah dikit. Nah itu ya, kita bagi 4 dulu pertama ya. Kalau 30% bagaimana, 40% bagaimana, tinggal kita kali ukurannya gitu ya. Pokoknya satu lingkaran penuh itu adalah 100%. Oke, untuk lebih mudah silahkan anak-anak lihat contoh soal berikut pada slide selanjutnya. Contoh soal, data banyak pengunjung sebuah museum selama 6 hari. Disajikan dalam diagram berikut. Banyak pengunjung pada hari kedua dan hari ketiga adalah berapa? Kita lihat. Yang bawah kan hari, pasti yang Y itu adalah frekuensi banyaknya pengunjung. Hari kedua itu ada 150, hari ketiga 250, maka jawabannya adalah ditambah ya, 150 ditambah 250. Berarti 400, jawabannya adalah C. Nah, oke, lanjut contoh soal. Contoh soal, perhatikan diagram batang berikut. Data yang sesuai dengan diagram di atas adalah, nah ini dari data yang sudah disajikan, kemudian kita kembali ke data yang sebelum disajikan. Nah, tinggal kita tulis saja, satunya ada 6, kita cocokkan 1 sebanyak 6 mana, 2 sebanyak 3 mana, 3 sebanyak 4 mana, kemudian 4 sebanyak 2 mana, 5 sebanyak 3 mana. Nah, berarti jawabannya adalah A, itu ya. Atau mungkin dari diagram batang kita bisa ubah menjadi diagram, menjadi dalam bentuk tabel, nah, sehingga mudah untuk mencari jawabannya. Oke, paham ya? Lanjut pada contoh soal terakhir. Contoh soal berikutnya, ternyata masih banyak contoh soal berikutnya ya. Nah, oke, contoh soal berikutnya, grafik berikut menunjukkan hasil panen padi selama 5 tahun. Penurunan tertinggi terjadi pada tahun berapa penurunan tertinggi? Kita lihat dari tahun 2010 ke 2011 juga turun itu ya, dari 7 menjadi 5, jadi turun 2. Penurunan tertinggi dapat kita lihat dari ini ya, 2014 ya, dari 8 menjadi 5, yaitu 3 ton. Ini ukurannya kan dalam ton, 3 ton turunnya. Oke, jadi jawabannya adalah 2014. Nah, itu seperti itu cara kita membaca data. Nah, biasanya di soal itu kita lebih
disuruh untuk membaca data selain juga menyajikan ya. Oke, lanjut contoh soal. Diagram lingkaran berikut menunjukkan data mata pelajaran yang digemari siswa kelas 9. Jika banyak siswa itu 140 orang, maka banyak siswa yang gemar matematika adalah, nah biasanya seperti ini, ditanya gemar tentang bagian tertentu gitu ya, banyak nilai dari bagian tertentu ya. Contohnya ini yang gemar matematika berapa. Nah, untuk mencarinya ya kita lihat persennya itu berapa, 35%. Nah, berarti 35/100 dikalikan dengan jumlah semua siswa. 35/100 kali 140 orang berarti 49 orang yang gemar matematika. 35% dari mana, Pak? Dari matematika itu, persentase matematika. 140 itu dari total semua siswa. Oke, lanjut. Contoh soal berikutnya. Oke, contoh soal yang terakhir ya. Diagram berikut menunjukkan hasil panen di desa makmur. Nah, ini dalam diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Berat hasil panen kacang hijau di desa tersebut 10 ton. Berat hasil panen padi adalah, nah beras diketahui berat hasil panen kacang hijaunya 10 ton. Yang ditanya hasil padi. Nah, caranya kita tinggal bandingkan dengan yang ada. Yang padi itu berapa derajat? Nah, kacang hijau kok padi. Kacang hijau itu 30 derajat. Yang padi berapa derajat? Belum tahu. Nah, kedelainya kan bisa kita lihat itu adalah 1/4 lingkaran. Berarti 90 derajat. Nah, derajatnya padi kita bisa cari. Tinggal kita kurangi dari derajat yang diketahui. 360 derajat dikurang 210 derajat. 210 itu dari 30 ditambah 45 ditambah 45 ditambah 90 ya. Ketemu 210. Jadi untuk padi berarti derajatnya adalah 150. Nah, kita gunakan aja perbandingan dari yang sudah diketahui. Yang diketahui kan kacang hijau, berarti kacang hijau kita bandingkan dengan berat padi. Kita misalkan X kan belum tahu, sama dengan derajatnya kacang hijau juga kita bandingkan dengan derajatnya padi. Berarti 10 per X sama dengan 30 per 150. Kemudian kita kalikan silang 30 kali X gitu ya. X asalnya sebelumnya kan 30 kali X, 10 kali 150. Sehingga X-nya itu 150 kali 10 dibagi 30 sehingga ketemu 50. Oke? Semoga bermanfaat anak-anak penjelasan Pak Yudi tentang materi baru ini. Adalah materi yang setelah selesai materi di kelas 8 di semester 2 ini, kelas 7 di semester 2 ini ya. Semangat terus, kita berdoa mudah-mudahan musibah ya, bencana ini segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu bertatap muka seperti biasa, sehingga kita bisa menjelaskan dengan baik dan anak-anak bisa mendengarkan dengan baik. Nah, mudah-mudahan semuanya bisa mengambil hikmahnya. Pak Yudi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.